Dari dulu gue selalu bertanya kenapa orang Indonesia itu rata-rata nih ya sifatnya itu nggak enakan. Dan gue selalu bertanya juga kenapa dulu ada budayawan namanya Mohtar Lubis berkata bahwa orang Indonesia ini sifatnya munafik. Pertanyaannya, dari mana nih asal muasal kita bisa begini? Apakah sesimpel karena ini merupakan takdir Tuhan? Apakah sesimpel karena kita dijajah oleh company ratusan tahun? Dari mana asalnya budaya inferior yang kita miliki ini? Nah, ternyata hal ini sudah dijawab oleh sains beberapa tahun ke belakang, namanya Rice Theory. Rice Theory ini menjelaskan bagaimana fenomena alam bisa membentuk sifat-sifat manusia di peradaban tertentu. Rice Theory ini bukan mitos, bukan cocoklogi, bukan konspirasi. Ini merupakan teori sains yang ada metodologinya. Meskipun teori ini masih debatable, tapi menarik buat kita bahas. Otak manusia nih ya secara hardware itu mau lu orang Jawa mau lu orang Jerman 99,9% hardwarenya pasti sama. Kecuali kalau lu bandinginnya Neanderthals dengan Homo sapiens zaman sekarang. Itu karena jaraknya jauh, otaknya sudah kena evolusi ribuan tahun, hardwarenya baru mungkin beda. Tapi kalau orang zaman sekarang pasti sama aja. Nah itu hardware, tapi kalau software berbeda nih. Kalau ngomongin software udah pasti antara orang Jawa dengan Jerman beda. Bahkan jangankan orang Jawa dengan Jerman, orang Jawa dengan orang Jawa sekalipun itu kemungkinan softwarenya beda. Bahkan elu sekarang dengan elu 10 tahun lalu itu kemungkinan software otaknya juga berbeda. Karena kalau kita ngomongin software itu dibentuknya bukan oleh evolusi. Software itu dibentuknya oleh lingkungan sekitar. Salah satu faktor yang bisa membentuk software manusia adalah budaya. Nah, Rice Theory ini menjelaskan bagaimana budaya makan karbohidrat itu bisa membentuk sifat-sifat manusia di sebuah peradaban. Jadi ada peradaban A dengan peradaban B. Kalau budaya makan karbonya beda, itu bisa beda sifat. Di Rice Theory ini dibedakan ada dua peradaban, peradaban utara dan peradaban selatan. Peradaban utara itu disebutkan dari Eropa, Mediterania, Timur Tengah, sampai ke negara-negara Asia Tengah yang stan-stan, itu disebutnya peradaban utara. Peradaban utara ini makan karbonya gandum. Nah, ada lagi peradaban selatan. Peradaban selatan ini merupakan peradaban dari Cina Selatan, India Selatan, turun ke bawah sampai ke Indonesia, termasuk Asia Timur. Peradaban yang makan karbonya, mereka makan nasi. Kalau Australia di sini nggak dihitung, nggak dimasukin. Kenapa? Karena Australia zaman dulu itu mereka merupakan kaum pemburu pengumpul. Jadi Rice Theory ini hanya berlaku untuk peradaban yang sudah bertani, peradaban agrikultur. Nah, kenapa di peradaban utara itu mereka makannya gandum? Ya jawabannya sesimpel karena di sana nggak bisa nanam padi. Kalau lu pengen nanam padi, alamnya itu nggak pas buat di utara. Karena nanam padi ini butuh air yang melimpah. Sementara di utara airnya tidak melimpah. Sementara di selatan, kenapa kita nggak makan gandum? Ya lagi-lagi sesimpel karena gandum nggak gampang tumbuh di selatan. Cuaca di selatan itu dia lebih panas, lebih lembab, dan itu nggak bagus buat gandum. Gandum itu lebih pasnya buat di tempat yang udaranya sejuk. Kalau kita kan kelebihannya airnya melimpah, suhunya hangat, cahaya matahari juga melimpah. Bahkan tanah kita pun tanah-tanah vulkanis. Itu semua bagusnya buat nanam padi. Jadi karena perbedaan alam nih, berkah alamnya beda, membentuk yang satu makan gandum, yang satu makannya beras. Dan ini akhirnya membentuk sifat manusianya. Nanam gandum di utara itu lebih simpel. Nanam gandum itu nggak ribet lah. Petani gandum itu bisa kerja sendirian. Satu lahan nih, nanam gandum sendirian bisa. Nah tapi kalau di selatan mau nanam padi, itu sendirian nggak bisa karena lebih ribet, mesti bergotong royong. Bahkan nih ya kalau nanam padi, lu mesti bikin sistem irigasi yang nggak bisa egois. Sistem irigasi itu bener-bener butuh namanya koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi di sistem irigasi, itu bisa membuat ada yang gagal panen. Kalau ada orang yang egois, mau ngambil air seenak jidat dia, tetangganya bisa gagal panen. Makanya mesti lebih guyup, mesti bekerja sama. Sementara gandum nggak begitu. Nah, perbedaan proses ini yang akhirnya membentuk orang selatan. Mereka lebih saling ketergantungan. Ya karena kalau lu pengen panen, lu juga mesti bergantung dibantu sama orang lain buat nanemnya. Lo mesti bergantung sama orang lain juga supaya irigasinya bisa adil. Nah itu membuat orang selatan lebih guyup. Karena kalau nggak guyup bisa kelaparan. Makanya kalau orang selatan dia nggak suka nyari masalah. Lahirlah namanya sifat nggak enakan. Orang di utara makannya gandum karena bisa nanam sendiri ya. Makanya mereka lebih individualis. Mereka lebih blak-blakan. Mereka nggak pakai nggak enakan.
Nah teori ini terbukti di Cina. Cina itu kebagi dua, ada Cina Utara, ada Cina Selatan. Cina Utara makannya mie dari gandum. Nah Cina Selatan itu Cina yang Chinese food di Indonesia tuh makannya nasi. Di India juga kebagi dua, India Utara makannya roti, India Selatan makannya nasi. Dan terbukti di Cina nih ya, orang Selatan itu hidupnya lebih kolektif. Dibuktikan oleh apa? Dibuktikan oleh pemberontakan di Cina sepanjang sejarah nih ya, itu hampir semuanya datang dari selatan. Contohnya Sun Yat-sen itu kan orang selatan. Nah kenapa kalau orang selatan lebih gampang berontak? Karena kalau dia orang selatan, mereka sangat kolektif. Mereka itu ikatan in grupnya kuat banget. Ada satu yang menderita, mereka langsung gabung buat memberontak. Zaman dulu di Cina, kaisar di utara itu dianggapnya sebagai orang luar. Saat mereka disakiti nih, marga-marga klan-klan mereka disakiti, mereka langsung gampang bergabung. Semakin gampang bergabung, semakin erat, tentu pemberontakannya semakin powerful, kan begitu. Di utara lebih individualis, mau berontak ya susah, kurang erat. Itu juga alasan kenapa Amerika nggak gampang ngalahin Vietnam. Vietnam itu kolektif, ngalahin orang Arab lebih gampang. Kenapa? Orang Arab itu peradaban utara. Banyak orang bilang, bang, kolektif atau enggak itu tergantung dari taraf kekayaannya. Kalau orang miskin jelas kolektif lah. Kalau orang kaya bang, ya udah pasti individualis. Ya secara logika omongan kayak gitu terdengarnya logis juga sih, tapi sebenarnya terbantahkan oleh kita lihat orang Korea, orang Jepang. Orang Korea, orang Jepang kan peradaban mereka, negara mereka udah maju secara ekonomi nih, mereka udah kaya, tapi sampai sekarang pun mereka masih kolektif. Mereka masih lebih kolektif budayanya dibandingkan orang-orang miskin di Eropa. Orang miskin di Eropa, negara-negara yang negara mid gitu ya, itu jauh lebih individualis dibandingkan orang kaya di Korea, Jepang. Nah itu kan mendukung bukti Rice Theory ini. Jadi kalau ngomongin kolektif dan individualis itu nggak sesimpel karena kaya atau miskinnya. Ya sifat kolektif itu sebenarnya nggak jelek-jelek semua, banyak bagusnya juga. Kalau lu kolektif, lu lebih gampang bekerja sama, kan bagus. Ya lo bayangkan aja nih, dari generasi ke generasi kita itu orang selatan diajarkan untuk guyup dengan tetangga. Kenapa? Karena kalau kita nggak guyup, kalau kita punya masalah sama orang, kita bisa mati kelaparan, kita bisa gagal panen, kan bahaya. Ya kalau begitu udah pasti kepatri di otaknya kita itu harus kolektif, kerjasama, guyup. Dan uniknya nih ya, makan beras atau makan gandum itu juga membentuk struktur hierarkial masyarakatnya. Orang-orang di utara itu kan makannya gandum. Nah gandum ini tanah yang lebih padat. Itu membuat akhirnya nanam gandum meskipun tidak ribet, tapi butuh kekuatan yang ekstra dibandingkan nanam padi. Ya kalau zaman sekarang sih enak, ada mesin-mesin bisa ngebantu orang lemah buat nanam gandum. Kalau zaman dulu nggak bisa. Buat ngebuka lahannya aja itu kan butuh alat bajak yang ditarik sama hewan besar, antara sapi atau kuda. Nah buat ngendaliin bajak sama hewannya itu butuh kekuatan upper body yang luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya hampir semua orang yang nanam gandum adalah laki-laki. Itu membuat perempuan kebanyakannya diam di rumah. Nah ini akhirnya melahirkan budaya patriarki. Nah sementara kalau nanam padi nih ya, itu meskipun lebih ribet, tapi karena tanahnya lebih lunak, itu kan butuh banyak bantuan dari orang sekitar. Perempuan juga bisa bantu, karena nggak mesti kuat-kuat amat, cuman ribet aja gitu loh. Sampai zaman sekarang pun kita bisa ngelihat petani padi itu ya perempuan juga banyak. Nah ini kenapa budaya di peradaban selatan itu lebih matriarki. Makanya jangan heran di peradaban selatan itu nyembahnya nggak dewa doang, tapi dewi-dewi juga banyak, karena emang dia lebih matriarki. Ya kita kan juga bisa melihat contoh nih ya di suku Minang sampai sekarang itu kan ya bisa dibilang lebih matriarki lah dibandingkan yang lain gitu. Yaitu terbentuk oleh peradaban selatan yang makan beras. Di utara nggak ada yang kayak gitu. Barulah di Indonesia ini berubah jadi patriarki gara-gara ada orang-orang dari barat, ada orang-orang Timur Tengah yang datang ke sini membawa budaya baru kita berubah menjadi lebih patriarki sampai sekarang. Ya tapi gue disclaimer nih ya, kalau kita ngomongin patriarkis sebenarnya nggak sesimpel itu. Itu kan tadi gue oversimplifikasi, agak cherry pick data. Ya kita nggak bisa bilang kalau di selatan pasti matriarkis, kalau di utara pasti patriarkis. Ya nggak segampang itu sih ngomongnya. Karena kalau ngomongin peradaban selatan kayak Jepang, contoh Jepang itu kan sebenarnya patriarkis banget. Sama kayak di Arab juga patriarkis. Ya kebetulan gue belum ngulik sampai sejauh itulah. Kalau kita pengen bahas, kita akan ngomongin di video-video selanjutnya. Beda-beda kamar sama yang ini. Nah tapi kalau mau tebak-tebakan, sebenarnya gue yakin soal patriarkis di bagian peradaban selatan itu pasti ada pengaruhnya dari peradaban-peradaban di utara. Ya contoh misal dari agama-agama utara itu kan banyak yang merangseknya ke selatan. Nah itu sedikit banyak pasti mempengaruhi. Contoh nih misal kalau ngomong patriarki di Jepang, itu ada yang bilang Jepang itu mulai patriarki sejak ada pengaruh dari Konfusianis.
Nah Konfusianis itu kan kalau ditarik rootsnya ditarik terus itu ujung-ujungnya dari utara juga bukan dari selatan. Ya tapi itu kalau kita pengen bedah lebih detail ya itu lebih kompleks dan nggak di sini lantar kepanjangan. Ya kalau ngomongin baiknya peradaban selatan sebenarnya tadi ada juga kita itu lebih egaliter. Meskipun akhirnya kalau di Indonesia keegaliterannya itu pada ujungnya sekarang udah hilang. Tapi sedihnya yang jelek dari peradaban selatan sifat nggak enakan ya sampai sekarang masih ada. Jadi egaliternya hilang tapi nggak enakannya malah makin tenget. Lahirlah budaya inferior. Ya kalau mau jujur kenapa keegaliterannya bisa hilang? Jawabannya karena penjajahan yaitu berpengaruh. Kalau di budaya selatan ada budaya-budaya ordal jangan heran itu namanya budaya kolektif. Memang itulah budayanya orang selatan. Kalau orang utara dia lebih merit tapi dia lebih patriarkis. Itu aslinya. Orang kita lebih egaliter tapi memang lebih kolektif. Budaya ordal adalah budaya kita. Dan fun fact-nya peradaban utara dan selatan itu juga mempengaruhi tinggi badan manusia-manusianya. Orang di utara makan gandum mereka lebih tinggi. Kenapa? Karena gandum itu secara persentase mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan beras. Dan di utara karena mereka itu banyak padang ilalang, mereka sudah terbiasa beternak. Akhirnya asupan protein mereka tuh lebih tinggi. Mereka minum susu, mereka makan daging dibandingkan orang-orang di selatan. Ya makanya jangan heran orang di peradaban selatan kita itu kan rata-rata nih ya laktos intoleran karena kita tidak terbiasa minum susu. Ya memang yang namanya sapi-sapi ternak itu pada awal aslinya come from utara. Cuma kalau ngomongin secara efektivitas kalori dalam luasan yang sama nih padi itu menghasilkan lebih banyak kalori dibandingkan gandum. Itu kenapa akhirnya di selatan kita itu populasinya lebih padat karena dengan tanah yang sama kita bisa menghasilkan kalori yang lebih banyak dibandingkan di utara. Itu kehebatannya padi. Ya meskipun kita orangnya lebih pendek tapi kita emang populasinya lebih banyak karena kalori supply-nya tinggi. Ya sebenarnya video kayak gini harusnya tuh gue upload di channel Jamah Neuroscience. Cuman ya sekarang gue upload di sini aja lah selang-seling dikit karena kalau di sini pasti viewsnya lebih tinggi. Ya konten kayak beginian kan sebenarnya penting juga untuk menunjukkan cara berpikir gue supaya nanti 2029 lo nggak beli kucing dalam karung, lo bisa paham. Oh si Bro Gamal nih kayaknya arah pikirannya ke arah kiri atau kanan atau ke arah atas atau bawah, lu bisa melihat lah. Ya gue sih apa adanya aja. Kita mah nggak perlu pura-pura. Kalau kita mau nyalon, pura-puranya nanti aja hamin 3 bulan coblosan. Sekarang nggak perlu pura-pura. Ya semakin gue sering bikin video di luar urbanisme kan, lu bisa melihat semakin kenal gue juga gitu loh. Bisa jadi semakin yakin. Nah itu kan kita butuh. Oke, adios, vamos, see you in the next videos. I love you all. Muah, no homo. Shoo.